Haleluya. Pagi hari ini kita mau doa pagi dan nanti sore kita ibadah Jumat Agung di base camp kita tercinta ya. Walaupun bagian belakang saya rasanya sakit sekali ya, pegel sekali. Wah, tapi saya tetap bersyukur pagi hari ini ya, saya tetap bersuka cita. Saya bilang begini, tidak ada siapapun, tidak ada satu orang pun yang saya biarkan atau apapun yang dapat mengambil sukacita yang Tuhan beri buat saya. Walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak enak Bapak Ibu Saudara dari tadi malam ya, tetapi saya bilang sama Tuhan, thank you Lord. Saya tetap bilang God is good all the time. Amin. Ya, Tuhan itu senang ketika kita melakukan kehendak-Nya. Yang gak senang siapa? Setan, iblis, ya kan? Ya, tetapi kita mau tetap terus melakukan kehendak Tuhan. Beribadah setiap hari. Katakan amin. Ayo, yang lagi sakit-sakit mungkin badannya, yang lagi gak enak badan, tetap bersukacita. Ya, sukacita mengalahkan kekhawatiran, ketakutan. Sukacita mengalahkan sakit penyakitmu. Sukacita mengalahkan penderitaanmu. Katakan yes. Rugi gak bersukacita. Amin. Dia Tuhan yang sudah berkorban bagi kita. Kasihnya begitu besar bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami datang sama Tuhan. Kami mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk hikmat. Terima kasih untuk sukacita yang terus Tuhan limpahkan buat kami. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan dan belas kasihan-Mu buat kami Tuhan. Kami mau menikmati doa pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau disenangkan, hadir di dalam hati kami, membersihkan kami, menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami memperingati Jumat Agung, di mana Yesus mati bagi kami, menebus segala dosa kami. Segala kutuk yang ditimpakan kepada kami, Engkau telah menanggungnya Tuhan. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Kami bersyukur kepada Bapa yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita ketikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita ketikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur pagi hari ini. Thank you Lord.
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal, katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, amin, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh besar bagi kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk
menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita bersyukur. Ingatlah bahwa pagi hari ini Dia didera, Dia disiksa bagi kita. Dia dimaki, Dia diludahi, Dia difitnah, Dia dirundung. Segala yang jahat ditimpakan kepada Dia. Apapun yang terjadi dengan kita, harusnya kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Segala penderitaan kami, sakit penyakit kami telah Kau tanggung di kayu salib Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Dia baik, sungguh baik, sangat baik. Oh Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, tak pernah Kau pandang hina keadaan kami. Kau buktikan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur selalu kepada-Mu, Kau Yesus. Biar pengorbanan-Mu selalu kami ingat setiap waktu, setiap saat, setiap hari dalam hidupan kami. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Dan ku hargai, katakan lagi, karya terbesar, karya terbesar. Nyanyikan lagu ini dari awal, katakan kasih indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Oh, karya terbesar, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku, menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Oh, karya terbesar di dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar, haleluya, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita
kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur padamu Bapa. Terima kasih. Mari kita bersyukur banyak-banyak sama Tuhan. Oh, terima kasih karyamu yang terbesar menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kasih-Mu tetap sama, menerima kami, mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu ditinggikan, sebab Allah kami besar, tiada taranya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Yes, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti. Katakan, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Sebab Kau besar. Yes. Tiada seperti Engkau. Nyanyikan pujian ini dari awal. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar. Yes, perbuatan-Mu ajaib. Biar pagi hari ini kita lebih banyak menyembah, memuji Tuhan. Kita bersyukur, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi nyatakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib. Sambil bertepuk tangan. Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia dahsyat, Dia perkasa. Haleluya. Tuhan, sesungguhnya kematian-Mu menghidupkan kami. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Darah-Mu menguduskan, menyucikan kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Bapa. Kami mau menyenangkan Tuhan. Bapa, berkati kami. Terima kasih, mampukan kami pagi hari ini untuk mendengar tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Yes, haleluya. Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan lagi, God is good all the time. And all the time, God is good. Woo. Sakitkah engkau hari ini? Lemahkah engkau hari ini? Tetapi Dia yang telah menanggung segalanya di kayu salib, bahwa kita sudah menang bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, ya. Jumat Agung adalah sesuatu hal yang sangat sakral buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itulah titik balik kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Dia, bahwa Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia mati untuk menanggung semua kutuk dosa dan maut bagi kita. Apa itu maut? Maut adalah terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Bayangkan kalau Yesus enggak datang buat kita, enggak berkorban buat kita, mungkin hari ini kita sudah di neraka, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita umat Kristen harus percaya sorga itu ada dan neraka juga ada. Amin. Kalau kita bilang neraka tuh enggak ada, Pak, wah, berbahaya itu Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara akan melakukan kehidupan ini semaunya saja. Ya, tidak percaya akan adanya neraka. Neraka itu ada, diciptakan untuk setan, iblis, dan para antek-anteknya, bukan untuk kita. Amin. Kita itu diciptakan untuk tinggal di sorga. Kita didesain serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau dengar tuntunan Tuhan. Kita mau dengar tuntunan Tuhan. Ya, Dia Tuhan yang melakukan bagi kita, melakukan semua yang terbaik bagi kita. Dia Tuhan yang berkorban bagi kita. Dia Tuhan yang memberikan hidupnya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur sama Tuhan. Sebab oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Katakan amin. Yes. Ya, oleh kebaikannya kita ada sampai hari ini. Murka Tuhan
tidak menyala-nyala kepada kita. Ya. Dahsyat. Ya. Dahsyat sekali. Nah, ketika Yesus dibawa kepada para imam, ya. Kalau kita mau ingat-ingat sebelum kita baca firman, apa yang Yesus lakukan pagi hari ini? Tengah malam dia mulai berdoa lagi. Berapa kali dia berdoa di Getsemani? Sampai berkali-kali ya. Betul ya? Ya kan? Dan didapati muridnya tertidur. Kalau kita bisa bangun pagi hari ini, artinya kita sedang berjaga-jaga. Amin. Yes. Ya, kita sedang berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Yesus ditangkap, sebelum ditangkap, dia berdoa di Getsemani. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan, ya, ketika Yesus, sebentar Bapak Ibu Saudara, kita buka dulu deh di Matius pasal 26. Kita buka dulu deh, yuk. Haleluya. Tuhan terima kasih. Matius pasal 26 ayat 36 ya. Kita lihat ayat 38 saja. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan gak bilang gini, Yesus gak bilang gini, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah buatku. Enggak, berjaga-jagalah denganku. Artinya bukan hanya Yesus yang berjaga-jaga, tapi dia minta murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Ya, dan dia maju dan dia bilang begini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Wow, hebat Tuhan bisa ngomong kayak gitu. Yesus bisa ngomong seperti itu. Dia melepaskan keegoisan manusiawinya. Dan dia berkata, jadilah kehendakmu padaku, bukan kehendakku. Ya. Dan ayat 47 sampai yang ke-50 berapa itu, Yesus ditangkap Bapak Ibu Saudara. Yang saya terkesan ketika Yesus menyerahkan dirinya adalah ketika dia ditangkap, didera, tetapi dia sama sekali tidak melakukan pembelaan, tidak melakukan pembenaran diri. Enggak. Dia mengatakan kebenaran yang harus dia katakan. Bahwa dia anak raja. Dia anak Allah Bapa maksudnya. Dan dia memang seorang raja. Apakah itu pembenaran diri? No. Itu kenyataan statusnya dia. Hanya manusia yang tidak bisa menerima. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama mengenal Tuhan lebih lagi. Ketika Jumat Agung ini ada, harusnya kita sebagai umatnya yang percaya kepada Yesus, kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Dia Tuhan yang rela disalib, mati buat kita supaya kita hidup. Kita lanjut, kita review sedikit aja pagi hari ini. Kita ingat lagi Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, subuh ini ya bukan hanya dari pihak mereka, bukan hanya dari pihak orang-orang yang menangkap Yesus, yang mendera Yesus, yang mencerca Yesus, tetapi dari pihak muridnya sendiri sempat mengkhianati,
menyangkal Yesus. Siapa namanya? Petrus. Kita nggak jelek-jelekan Petrus, tetapi kita lihat di sini, sekalipun orang-orang percaya, dia percaya kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada semuanya, Petrus melihat muka dengan muka dengan Yesus. Betul? Ya. Tapi dia masih ragu-ragu, dia masih menyangkal Yesus. Waduh, nggak tahu deh itu. Membekas pasti seumur hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Pasti membekas. Yuk sama-sama kita mulai hari ini, jangan pernah menyangkal Yesus. Amin. Amin. Jangan pernah menyangkal Yesus. Jangan pernah meragukan Yesus. Kalau orang tanya, siapa Tuhanmu? Bilang siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan Allah yang lain, tetapi Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat saya. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana dia dihadapkan ke penghakim 1, penghakim 2, dan seterusnya, dibolak-balik, dicari kesalahannya tetapi tidak didapati kesalahannya. Malah Pilatus ingin membebaskan dia. Tetapi lagi-lagi ya, dia harus mati bagi kita. Ya, dia harus mati bagi kita. Saya ingin mengingatkan lagi dan lagi, Yesus harus mati buat kita supaya kita diselamatkan. Memang pagi hari ini semua dakwaan, cercaan dihadapkan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, saya aja yang sakit bagian belakang ini, ya, kayak uratnya kecetit, sakit sekali, pegel sekali. Ya, seperti orang yang saraf kejepit, Bapak Ibu Saudara, sakit sekali. Saya aja bilang, oh Tuhan, terima kasih. Ya, nahan sakitnya itu sampai keringat dingin, Bapak Ibu Saudara. Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, menanggung yang kayak begini aja rasanya aduh sakitnya. Ya. Saya tidak tahu apa penyebabnya, apakah karena anak saya suka naik di punggung lalu dia loncat, atau gara-gara pencernaan, atau gara-gara apa. Tapi saya mau bilang, nahan kayak begini aja udah setengah mati, Bapak Ibu Saudara. Ya, sakit sekali, pegel sekali, serba salah. Dan saya mau bilang satu hal, Yesus yang menanggung semua dosa, dia tetap bilang apa? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang dalam hidup ini menderita dikit, ya udah ngoceh, udah ngomel, udah apa, komplain sana sini, udah bilang apa, menggerutu sana sini. Tetapi Yesus menanggung dosa kita. Enggak ada keluh kesah sedikit pun dari mulutnya. Betul enggak? Bukan karena dia itu ya mampu yang bagaimana. Dia manusia sama kayak kita. Kalau dia diiris ya pasti luka. Dia bisa merasakan lapar, haus, dahaga. Dia bisa merasakan sakit. Tetapi dia mau mengambil tanggung jawab untuk berkorban bagi kita. Saya bilang Tuhan terima kasih. Pagi tadi saya bilang Tuhan terima kasih. Saya nangis Bapak Ibu Saudara. Sampai kita pujian penyembahan pun saya nangis, sudah gak tahan. Karena begitu besar kasih Allah buat kita. Dia mau menanggung kita. Hari ini harusnya kita tahu betul bahwa Yesus tidak mau kita masuk neraka. Dia mau kita masuk surga. Katakan amin. Ya. Kalau engkau sempat menderita sedikit, sakit sedikit, Bapak Ibu Saudara, jangan komplain sama Tuhan. Tetap bersyukur. Sebab Tuhan bilang apa?
Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan bahkan lebih daripada itu, dalam kelemahanku, kelemahanmu, kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Artinya begini, dalam setiap penderitaanmu, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Karyanya yang begitu besar harus kita apresiasi dengan hidup kita. Kita jaga hidup kita, ya, kita jaga baik-baik. Lebih daripada itu juga kita harus semangat. Jangan sampai hidup kita digantungkan oleh karir, pekerjaan, bisnis, usaha. No, kita bergantung sama Tuhan. Ya, kita bergantung sama Tuhan. Kadang Tuhan bilang, "Nak, tunggu dulu. Doa dulu banyak-banyak." Artinya begini, kalau Tuhan bilang begini, "Nak, berdiam diri." Ya udah, berdiam diri. Tuhan, tapi aku pengen banget bekerja lebih banyak buat Tuhan. Tuhan bilang, berdiam diri dulu. Ya udah, taat Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan bilang, "Nak, bergerak." Lalu kita alasannya, "Tuhan, aku lagi sakit nih. Masa disuruh bergerak melayani Tuhan? KKR kemana-mana." Nak, bergerak. Gerak Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, ketaatan itu lebih penting. Seperti Yesus yang taat sampai mati. Kita juga harus taat sampai mati. Ya. Susahkah keadaan kita hari ini? Sakitkah kita? Dihianatikah kita? Ingat, Yesus sudah berkorban bagi kita. Dan ketika dia menderita, dia enggak kosong hatinya. Pastor Gilbert Lumendong berkata, ketika orang kosong hatinya, dia akan berusaha untuk mencari kesalahan orang. Ketika kosong hatinya, yang mengisi adalah setan. Ketika kosong hatinya, dia akan memutarbalikkan kenyataan. Dia akan melebih-lebihkan cerita itu, sehingga menyakiti hati orang lain. Dia akan berusaha memfitnah. Dia akan berusaha mengkambing hitamkan. Tetapi kalau seperti Yesus, ketika dia dihianati, ketika dia didera, dicaci, dipukul, bahkan disalib sampai mati, dan dia berkata apa? Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah hati kita kosong hari-hari ini? Cek Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau masih susah mengampuni istrimu, mengampuni suamimu, mengampuni anak-anakmu, mengampuni menantumu, mertuamu, keluargamu yang lain, kemungkinan hatimu sedang kosong. Isi dengan hadirat Tuhan, isi dengan iman, isi dengan firman Allah, supaya engkau bisa melakukan dan taat kepada Tuhan. Kita mengingat bahwa kita melihat hari ini Tuhan ada bagi kita. Yesus sudah mati bagi kita, sekali untuk selama-lamanya. Dan 3 hari kemudian dia bangkit. Betul Bapak Ibu Saudara? Betul ya? 3 hari kemudian dia bangkit. Kenapa dia harus bangkit? Supaya kita menang bersama dengan dia. Supaya hidup kita dibangkitkan bersama dengan dia. Katakan yes. Ya, sedikit kita mengingat Bapak Ibu Saudara. Yuk kita datang sama Tuhan. Saya rindu menyanyikan lagu ini. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur,
Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan mata kita. Di Getsemani, dia berdoa. Dia berdoa bagi kita. Dia minta supaya setiap kita menjadi percaya kepada Dia. Sebab jika kita mau datang kepada Bapa, kita harus melewati imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus. Karena lewat Yesus yang bisa mendamaikan kita dengan Bapa. Hamba berdoa, Tuhan, pagi hari ini biar kami mengingat akan kematian-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengingat akan kematian Yesus Kristus di kayu salib yang telah menebus kami, yang telah memberikan kami hidup yang baru. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa. Berikan kami pengertian supaya kami lebih lagi menghargai akan karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Berkati umat-umat-Mu hari ini. Nanti sore kami akan beribadah memperingati Jumat Agung. Berkati ibadah kami Tuhan. Hamba berdoa buat umat-umat-Mu saat ini. Tolong mereka. Dalam kelemahan hamba-Mu, hamba berdoa biar mereka mengalami sesuatu yang besar sama Tuhan. Di hari ini, di minggu ini, di bulan ini. Berkati mereka Bapa. Mampukan mereka untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati jemaat yang di Zoom, yang di YouTube. Tolong mereka. Hari ini kami mengucap syukur kepada Bapa. Kami melihat kebaikan Bapa. Sebab itu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Berkati bangsa kami, kota kami. Berkati keluarga kami. Berkati bisnis kami. Berkati pekerjaan kami. Kami menyerahkannya semua ke dalam tangan Bapa. Hanya dalam penyertaan-Mu kami aman Tuhan. Hamba berdoa, cukupkan semua keperluan yang diperlukan oleh umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Berkati mereka.
biar mereka mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, dan kami saat ini Tuhan akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat. Semangat. Selamat. Yes. Shalom. Shalom semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Yes. Selamat Selamat merayakan Jumat Agung ya. Jangan lupa sore ibadah ya. Oke.